Kayaknya gagal jalan nih. Saya ada di kantornya sekarang. Katanya lagi ada trouble. Mau dioper dengan bis dari STJ. Ya udah kita putuskan naik STJ aja deh. Daripada besok ketunda lagi, sewa penginapan lagi kan. Kena pingpong nih. Barusan agen dari Narendra konfirmasi saya dipindahkan lagi ke PO Narendra, tapi yang bukan double decker. Gagal double decker, gagal STJ, akhirnya naik yang SAD. Ya ini dia tiketnya. Nomor kursinya sih masih sama di 1D. Barusan didatangi agen, nomor kursi kita nggak jadi 1D, bergeser pindah ke 4D. Suara audionya dari video itu kencang banget ya. Dari tadi mau istirahat nggak bisa nih. Harusnya dikasih SOP lah. Udah jam setengah 10 malam nih. Harusnya sih jam 9 udah dimatiin lah suara audionya. Pilihan lauknya beragam ya. Bahkan tadi ketika saya sudah selesai makan, owner pemilik rumah makan ini menawarkan nambah lagi Pak. Wah, luar biasa nih. Perjalanan saya kali ini diawali dari Terminal Purwantoro menuju Terminal Ponorogo menggunakan bis kecil. Selanjutnya nanti saya akan menyambung perjalanan saya dari Terminal Ponorogo menuju Jakarta dengan bis Narendra Double Decker. Dalam video ini tidak ada maksud sama sekali untuk menjelekkan atau menjatuhkan PO Narendra ya teman-teman. Justru saya sangat sayang kepada PO Narendra yang merupakan kebanggaan dari rakyat Ponorogo. Justru tayangan video saya kali ini semoga bisa membuat PO Narendra menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya ya. Semoga. Ya, Assalamualaikum Sobat Tom Jarvis. Kali ini saya sedang berada di Terminal Bis Ponorogo, Jawa Timur. Dan insya Allah hari ini saya akan melakukan trip perjalanan ke arah barat, ke arah Jakarta, menggunakan bis dari PO Pendatang Baru di lintas akap ya, untuk jurusan Jakarta Ponorogo dan Tangerang Ponorogo. PO-nya namanya Narendra. Wah, gagah namanya. Nah, PO Narendra ini sendiri merupakan PO asli dari Bumi Reok Ponorogo. Dan dia sekali gebrak nih nggak tanggung-tanggung ya, langsung meluncurkan beberapa armadanya dengan sasis-sasis premium lah. Ini dari Scania nih. Nah, ada yang single deck, ada yang double deck, dan pada kesempatan kali ini saya akan coba naik bis tingkat nih, bis double deckernya. Ya, di sana ada 3 kelas di dalamnya ya teman-teman. Baik Sobat Tom Jarvis, gimana dengan liputan perjalanan kita kali ini? Jangan di skip-skip supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi full di video kita nanti. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video-video terbaru dari saya. Baik Sobat Tom Jarvis, lanjut ya, kita coba nanti tunggu kedatangan bisnya. Nanti kita akan coba liput dan review eksterior, interior, dan selama perjalanannya ke arah Jakarta. Yuk! Ya, sekarang jam 16.30, suasana terminal masih sepi. Belum banyak bis-bis yang berkumpul di sini. Kayaknya gagal jalan nih. Saya ada di kantornya sekarang. Katanya lagi ada trouble. Mau dioper dengan bis dari STJ. Aduh. Tapi setelah saya bilang, saya sebenarnya mau meliput yang double decker ya. Akhirnya sempat bimbang agennya, mungkin tetap dijalanin mungkin ya. Gak tahu nih keputusannya. Aduh, pengen ngeliput yang double decker malah dioper ke PO yang lain, malah bukan PO nya sendiri. Kita tunggu nanti kabar berikutnya. Ya, hari ini kayaknya memang positif gagal jalan.
Ya udah, saya putuskan naik yang STJ aja deh. Soalnya besok saya harus ada keperluan lagi. Tadinya kalau mau jadi berangkat tetap liput besok. Ah, waktu adalah uang. Ya udahlah, mau nggak mau ya kan. Udah openingnya tadi pakai Narendra lagi. Oke, kita naik STJ ya teman-teman. Ya udah, kita putuskan naik STJ aja deh, daripada besok ketunda lagi, sewa penginapan lagi kan. Tipe Z nih apa ya, saya kurang paham nih STJ tipe-tipenya. Berangkat 17.30. Ya, sekarang jam 17 tepat. Keberangkatan STJ diperkirakan jam 17.30 sebelum maghrib. Jadi tadi dikabarkan dari agen PO Narendra yang ada di sini, Terminal Ponorogo, bahwa bis double deckernya pada saat ini mengalami masalah dalam perjalanan, sedang menuju ke sini. Jadi memang bis ini dipakai awal-awal untuk kerja keras tektok. Jadi berangkat dari Jakarta itu sebenarnya kan pagi ya, sekitar jam 6. Jadi sampai di Ponorogo ini sekitar setengah 6 sore. Lanjut langsung berangkat lagi, putar balik ke arah Jakarta. Karena baru ada 1 unit yang beroperasi ya. Dan akhirnya trouble di jalan. Padahal si baru ya. Dipakai tektok terus, mungkin ya namanya mesin pasti ada masalah lah. Ya udahlah, kita terima nasib aja deh nih. Gagal liput yang bis terbaru dari asli Bumi Reok Ponorogo. Dapatnya ya pengganti. Oke. Baiklah teman-teman, ikuti terus ya liputannya. Ya, teman-teman, kena pingpong nih. Barusan agen dari Narendra konfirmasi saya dipindahkan lagi ke PO Narendra, tapi yang bukan double decker, yang menggunakan Scania K360iB, jadi single deck ya. Padahal ini udah ditulis kursinya STJ. Aduh, saya udah bilang, udah deh saya STJ aja, saya bilang. Ah enggak, sudah ditulis itu di yang Narendra K360. Alah. Kasih apa ini judulnya? Aduh, oke lah. Ya beginilah nih. Posisi juga sedang hujan. Cuacanya dari tadi mendung ya, Ponorogo dan sekitarnya. Ya, sambil kita menunggu kehadiran Narendra yang single deck K360, nggak jadi STJ. Baik teman-teman, yuk. Iya, ini dia tiketnya dari Narendra, pengganti tiket dari STJ. Jadi tadi STJ itu adalah bis pengganti Narendra yang double decker. Dan sekarang diubah lagi, diganti naik Narendra lagi, tapi yang ini yang SHD. Ya wes lah, gagal double decker, gagal STJ, akhirnya naik yang SHD. Nah ini dia tiketnya. Nomor kursinya sih masih sama di 1D, turun Pasar Rebo. Oke, kita tunggu kedatangan bis Narendra nanti jam 6 sore. Ngopi dulu kali ya, siang-siang, sore-sore hujan gini syahdu banget tuh. Mantap. Sementara kita masih menunggu kehadiran PO Narendra yang SHD. Tuh ada agennya nyamperin kayak itu. Bentar. Wah, kayaknya hari ini bener-bener penuh kejutan nih.
penuh kejutan karena barusan didatangi agen, nomor kursi kita nggak jadi 1D, bergeser pindah ke 4D. Tuh, nomor satunya ditambahin angka 4. Aduh, harusnya pengen bisa ngeliput di depan lah. Nggak apa-apa deh ganti bis dari double decker ke SAD, tapi asalkan di depan. Ternyata pindah ke tengah. Tadi sih disarankan oleh pihak agennya untuk saling bertukar kursi aja ya dengan penumpang yang di 1D. Wah, ini sama aja mengadu domba nih. Bisa terjadi keributan antar penumpang kalau disuruh tukaran sendiri. Ya saya ngalah aja lah, saya yang pindah. Padahal saya pesen tiket ini tuh dari dari 4 hari yang lalu ya. Waktu itu saya pesen hari Ahad, hari Minggu, dan sekarang hari Kamis, ya 4 hari lalu lah. Ya udah, kita ngalah aja daripada berantem antar penumpang ya kan. Ya, Sobat Om Jarwis, sekarang pukul 19.30. Ini molor waktunya dari yang telah dijadwalkan. Tadi pemberitahuannya jam 6 bis penggantinya akan berangkat, siap masuk terminal Ponorogo. Tiba-tiba berubah lagi jam setengah 7 dan sekarang sudah setengah 8. Kayaknya memang PO baru nih belum siap nih. Ya mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki, dibenahi lagi ya manajemennya. Sayang soalnya ini PO asli Bumi Reok Ponorogo ya, yang sudah berhasil menggebrak lintasan akap jalur Ponorogo Jakarta, Ponorogo Tangerang ya. Sayang lah, ini udah sempat viral bisnya ini kan di media sosial. Ya sempat ditawarkan oleh saudara saya di Purwantoro, suruh balik lagi aja Purwantoro, nginep di sana daripada pulang udah malam di terminal kemalaman. Saya pikir enggak lah, pokoknya lanjut terus, pantang mundur. Pokoknya apapun yang terjadi, mau tengah malam kita pulang. Soalnya besok masih ada urusan yang harus dikerjakan ya. Baik Sobat Om Jarwis, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita tetap tunggu bisnya apapun yang terjadi. Ya itu dia, bisnya udah datang tuh. Sekarang kita naik ya, udah malam. Wah, ini bagus kok nih bisnya teman-teman. Masih terlihat baru ya cat-catnya ini. Dan ini pintu masuknya dari tengah ya teman-teman. Tipenya SHD. Cakep. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam ya sekarang. Nah ini, wih, tangganya aja dilapisi sama karpet juga ini. Wih, dalamnya juga dilapisi sama karpet. Wah, mewah di dalamnya nih. Kita cari tempat duduk kita dulu ya, nomor 4. Kita cek ke belakang dulu aja ya, mumpung lagi sepi. Nah di bagian belakang ini nggak ada toilet, tapi cuman ada kandang macan ini, tempat istirahat kru ya. Kalau untuk toiletnya ini dia ada di deket tangga tadi. Nah ini dia, seperti dibikin box atau kotak ya, penyekat tuh dia. Tangganya tuh ada di bawah tuh tadi pas kita masuk sebelah kiri. Nah itu dia tulisan toiletnya. Cuma memang di kameranya nggak ngelawan nih, kamera Cina. Nah ini kalau kita lihat nih koridornya aja juga dikasih karpet ini. Wow, ini perawatannya ekstra banget nih krunya nih. Waduh, agak repot memang ya untuk karpet ini ya. Agak ekstra tapi memang terlihat mewah ya. Dan kemudian di sisi kiri kita ini ada tempat untuk taruh snack dan minuman. Yang kali ini baru berjejer minuman air mineral aja nih yang botolan. Tempatnya sih cukup luas ya buat taruh snack tuh ya. Dan kemudian di depan itu ada skat untuk membatasi kabin kru dan kabin penumpang. Jadi lebih privacy ya kabin penumpangnya. Nah ini beberapa penumpang sedang ngambil selimut tuh di bagasi bagian atas. Nah ini kita coba lihat ya bagasi atasnya. Nah, itu ada selimut dan speaker. Nah ini untuk bagasinya
Yang bagian kursi belakang nggak dapat nih. Jadi mulai bagian kursi nomor 1 paling belakang dia nggak ada. Jadi selimutnya bisa dititipkan di bagasi yang di depannya ya. Konfigurasinya ada 2 di kiri dan 2 di kanan. Total jumlah kursinya di bis ini adalah 32 seat. Jarak legroomnya jauh ya. Ini bisa masuk ke kolong juga jauh. Dan fasilitas yang ada di kursi ini ada leg rest. Nah, ini ada tuasnya, tinggal ditarik ke atas. Nah, ini bisa langsung naik dia leg restnya. Kemudian untuk reclining seatnya ini ada di sebelah kanan kita ya, ada tuasnya, tinggal ditarik ke belakang. Nah, kemudian sambil didorong bagian belakangnya dengan punggung kita sendiri. Sekarang kita coba lihat snacknya ada apa aja nih dari PO Narendra. Ya, ini ada air mineral kecil. Nah, padahal di situ juga udah disiapin ya cadangannya ya. Jadi untuk air insya Allah nih cukup lah untuk penumpang. Kemudian di dalamnya lagi ada apa ini? Oh, nih kacang koro. Lumayan lah, makanan kering. Ini ada roti. Ya, rotinya ribet banget talinya nih. Ya, ini roti lah. Dan yang terakhir nih dia beng-beng. Oh, enak nih dingin-dingin makan coklat. Ya, kosong ya teman-teman, kosong ya. Dan kemudian untuk bagian atas penumpang, fasilitas yang disediakan, nah di sini ada ambient light warna biru, lampu tidur ya. Kemudian ada lover AC-nya 2 buah dan lampu bacanya juga 2 buah. Kita tutup mudah ya. Dan ini ada USB port 2 buah untuk cas handphone ya. Tidak bisa buat cas power bank atau laptop atau kamera DSLR karena bisa jadi konslet. Nah, kemudian di speaker ini biasanya AC-nya mengalir dari lubang-lubang speaker nih kalau lover AC-nya ditutup nih. Kemudian untuk bagian bawahnya ada lampu LED di dinding, berfungsi untuk menerangi koridor di area penumpang ya. Dan ini kalau kita lihat, wih, karpetnya masih bersih banget ini. Ini pasti perawatannya bukan main-main nih, masih bersih itu. Nah, nanti penumpang kalau turun pasti divakum lagi kayaknya ya, biar tetap terjaga kebersihannya. Nah, ini adalah suasana di bagian atas atau bagian koridornya. Fasilitas onboard di tiap kursi penumpang ada disediakan bantal, ini cukup tebal ya. Dan kemudian ini udah ditaruh snack nih, jadi penumpang belum datang sudah dikasih snack duluan, ditaruh di kursinya. Nah, itu dia tuh, tiap-tiap kursi sudah sediakan snack. Dan untuk kursi penumpang berukuran jumbo dari Hai Rimba Kencana. Nah, ini ada logonya PO Narendra dengan stripping berwarna merah. Sekarang kita lihat selimutnya, ini masih diplastikin nih, kayaknya baru dari laundry. Biasanya sih wangi, kita cium nih. Oh, wangi bener, baru dari laundry. Jadi terjaga kebersihannya ya teman-teman. Selimut ini bisa didapat tadi di bagian bagasi atas penumpang ya. Nah, itu di setiap bagasi disediakan selimutnya. Penumpang tinggal mengambil di sana. Awalnya saya memesan kursi ini di nomor depan ya, nomor 1D, dan diminta agen untuk tukeran sendiri itu sama penumpang yang ada di depan 1D sana. Nggak usah lah, daripada berantem saya ngalah aja di sini lah. Nah, itu di depan itu ada LCD monitor TV, dan kalau kita lihat aneh ya, dia ada di dalam kabin kru ya. Jadi penumpang yang di sini malah terhalang nih untuk lihat TV karena ada penyekat-penyekat frame-nya dari apa ya, aluminium ya atau stainless. Jadi yang nonton kayaknya malah krunya tuh di sana tuh. Ya, jadi resikonya kalau bisnya satu nggak jalan, nomornya double. Tadi saya dari 1D tidak sini, masnya nih pindah dari double decker, tadinya di 2C pindah ke berapa 4A, malah bentrok sama ibu nih. Sama ibu dan anaknya.
beliau berdua di sini, makanya ini sedang diselesaikan dulu masalah. Terakhir kan Pondok Pinang ya, tapi bapaknya nggak usah khawatir, tetap nyampe di tempat. Tetap perusahaan tetap bertanggung jawab mengantar ke tempat semua. Sekarang jam 21.30. Suara audionya dari video itu kencang banget ya. Dari tadi mau istirahat nggak bisa nih. Harusnya dikasih SOP lah. Udah jam setengah 10 malam nih. Harusnya sih jam 9 udah dimatiin lah suara audionya biar nggak ganggu yang beristirahat nih. Asli nggak bisa tidur. Ya mudah-mudahan diterapkan lah SOP untuk, sayang nih bisnya sebenarnya udah nyaman, kursinya juga udah enak, mewah gitu lah, tapi nggak bisa tidur nih. Ya akhirnya kita request minta tolong dikecilin ya suaranya, mau istirahat. Walah, udah bagus-bagus tadi dikecilin, di hampir mati. Sekarang dihidupin lagi soundnya. Baru pengen tidur. Allah, ya ampun. Siapa lebih servis makan? Ya teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke kilometer 519. Kita berada di depan rumah makan RBT. Ini rumah makan untuk PO Narendra, servis makannya di sini. Nah ini dia unit kita naiki tadi, pengganti double decker tipe SHD. Dia menggunakan sasis dari Scania K360iB. Scania ini merek sasisnya. K ini adalah tanda bahwa mesin ini berada di paling belakang ya. Terus kemudian 360 adalah bertenaga kuda, 360 horsepower. IB Intercity Bus ya, bis ini dipergunakan untuk jarak menengah sampai dengan jauh. Nah ini di belakangnya ada logo Scania. Bodi dasar bis ini warna biru ya, dan sebagian abu-abu ya. Ini garis-garisnya terlihat, liverinya ya teratur banget ya. Kemudian ya presisi banget ya, teratur dan presisi, seperti garis-garisnya teknik nih. Mungkin ownernya dulu jurusannya orang teknik kali ya. Mungkin ya. Ini sasisnya sudah menggunakan premium dari Scania, dan bis ini buatan karoseri Adi Putro dengan bodi Jetbus 3 Plus. Ini depan ada Voyager-nya, selendangnya terpisah ya dengan yang bagian atas. Ya ini dia PT Narendra Trans Tunggal Putra. Oh ini garis-garis di bawahnya berbentuk huruf-huruf ya. Ini kalau salah lihat T-nya bisa kayak kebalik nih. Jadi ini ada singkatan dari NTTP, Narendra Trans Tunggal Putra. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah ini dia RMRNBT Resto Jowo. Ini
Dipastikan mungkin makanannya Jawa nih. Itu pakai kuali-kuali segala tuh di depannya. Kau datang padanya. Mantep nih servis makannya nih. Wih, santan semua nih. Oh, ini ikan-ikanan nih. Iya. Kalau ini ngambilnya bebas apa satu? Kalau untuk sayurnya bebas. Bebas. Kalau menu lauknya kita milih salah satu. Pilih salah satu. Oke. Kalau ini Ya, ini untuk menu tambahannya. Kalau saya termasuk menu lauk jadinya maksimal 500 ya, Mas. Ya. oh, Ini menu tambahan bebas milih salah satunya. Nambah lalapan. kalau ini nambah ya, Iya, nambah biaya. nambah, ya. Oke. Termasuk lauk jadinya mungkin ngambil sayur boleh sama sate gitu. Ya kalau yang ini Sama. jadi sayurnya Bebas sini ya? macam ya, tapi Wih. kita ngambil salah satunya di sini. Kita berbagai macam lauk. pokoknya yang atas nih ngambil salah satu Iya, ya. juga kita selalu yang hangat. Mantap nih, Hangat, banyak makan banget terus. pilihannya nih. Iya, banyak banget pilihan untuk Wih, restonya. pasti pada Iya, nyaman nih makan di sini nih. Selalu Pak. Iya, Selalu iya. mengutamakan kenyamanan dan rasa soalnya. Siap. Oke, kita ambil nasinya dulu. Ya, Lau ya. silakan. Ya, makasih Mbak. Ya. Suasananya Jawa banget ya, kayak rumah joglo. Kayak pendopo. Nah, ini menu makanan yang saya ambil nih. Kalau iya teh tawar hangat. Makasih Mbak. Kalau makan di sini tuh sebaiknya nasinya tuh jangan banyak-banyak, banyakin lauknya. Ini ada saya ambil apa tempe mendoan. Ini ada apa telur semur ya. Terus ini ada ayam. Ini ada terong cabe. Ikan teri plus kacang. Oseng-oseng kacang tempe dan ini pergedel. Nah, itu ada buahnya. Jadi triknya kalau makan di situ nasinya dikit, lauknya banyakin. Jadi kaya dengan rasa. Nah, ini minum tadi teh tawar hangat. Ya, kita makan dulu ya, teman-teman. Nah, sejauh kita naik bis dari PO Narendra ini, bisnya itu nyaman sebenarnya. Tampilannya dalamnya juga interiornya mewah. Nuansa warna coklat ya. Biasanya kalau coklat itu identik dengan warna-warna kemewahan dan hangat. Walaupun tadi AC-nya dingin banget. Tadi krunya katanya itu udah mentok, udah maksudnya yang agak lebih panas. Saya rasa sih nggak salah setting kayaknya itu. Dan beberapa hal lain yang mungkin tadi di awal kendalanya itu ya maklum lah, kan masih baru ya PO-nya, masih wajar lah, masih ada pembenahan sana sini dan saya yakin ke depan PO Narendra ini bakal emang bisa lebih baik lagi dari yang sekarang ya. Dengan banyaknya masukan, kritik yang membangun, insya Allah ini bagus lah. Karena ini kan kita dukung lah ini PO Pribumi ya, Bumi Reok Ponorogo. Dan yang poin plusnya, nah ini dia, servis makan di RMRBT kilometer 519. Pilihan lauknya beragam ya. Bahkan tadi ketika saya sudah selesai makan, owner pemilik rumah makan ini menawarkan nambah lagi Pak. Wah, luar biasa nih. Artinya mereka harus memberikan jaminan kepuasan ya pada pelanggannya. Itu kalau masih muat sih mau nambah lagi, cobain lauk yang lain gitu. Tapi ya kayaknya udah kenyang. Tadi lauknya banyak banget walaupun nasinya dikit. Nah, baik Sobat Tom Jarwis, selanjutnya kita tempuh perjalanan menuju ke arah barat, ke arah Jakarta. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video terbaru dari saya. Baik Sobat Tom Jarwis, lanjut ya perjalanan menuju Jakarta. Yuk. KYM Trans servis makan juga di sini dari arah timur ya. Di kilometer 519. Hello Kitty Bus. Kemarin kita sempat naik bisnya yang Sleeper Suites Family SR3 dari Laksana. Nanti teman-teman bisa klik linknya di atas sini nih ya. Nah,
Seru lah tuh naik bis itu tuh. Lucu, bis untuk keluarga. Nah, sekarang kita masuk, bis akan melanjutkan perjalanan ke arah barat, Jakarta. Ngomong apa lagi ya teman-teman, nggak terasa perjalanan kita sudah sampai di ruas tol Cikampek. Berarti saya tidur tadi lama ya. Ya secara umum memang di sini tuh nyaman ya, fasilitasnya juga lengkap lah menurut saya untuk bis sejenisnya ini, dan jarak kursinya juga antar kursinya jauh. AC-nya tadi sempat dihangatkan, jadi tidak terlalu dingin. Apalagi nanti tadi akhirnya audionya dikecilkan, atau mungkin kayaknya sih dimatikan ya. Nah, adapun kekurangan di sana sini, saya yakin PO Narendra bisa memperbaikinya dan ke depan akan jauh lebih baik